Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luwin akhirnya mendapatkan informasi soal siapa Draka sebenarnya, dan ia juga mendapatkan sebuah hadiah dari sistem. Hadiah itu sendiri berupa sebuah inkarnasi kekuatan yang bernama Strang, dan ia bisa membantu Luwin dalam mempercepat perkembangannya. Meski Luwin harus memberikan Strang makanan berupa strength yang ia dapatkan dari quest, namun itu tidaklah merugikannya. Terlebih, dengan adanya skill companion milik Strang, Luwin bisa mendapatkan keuntungan karena Strang bisa memberikan bantuan berupa kekuatan padanya. Luwin sendiri menanyakan apakah ada cara untuk menaikkan strength miliknya dengan cepat, tapi Strang mengatakan jika Luwin harus mencapai setidaknya angka 1000 poin untuk melakukannya. Luwin sendiri sekarang memiliki tujuan baru dalam menjalankan misi hariannya, di mana ia harus secepatnya mendapatkan 1000 strength. Beberapa hari telah dilewati Luwin untuk terus melakukan quest yang diberikan oleh sistem dan memberikan makanan pada Strang setelah menyelesaikannya. Waktu tak terasa hingga Luwin sekarang memasuki ujian praktek tahap ketiga, yaitu pertempuran sungguhan, di mana para peserta ujian harus melawan seekor monster tergantung perolehan poin mereka. Ujian tahap ketiga sudah berlalu selama 10 hari, dan pada hari terakhir ini hanya tersisa 13 murid yang bisa mengikuti tahap ujian akhir ujian pertempuran langsung. Mikkel sendiri termasuk dalam salah satu peserta itu, tapi sayangnya Mikkel harus dinyatakan gugur karena panik dan membahayakan dirinya sendiri ketika tidak bisa menghindari serangan orc. Hal itu tentunya membuat Elric jadi kesal dan ia berencana mengusulkan pada dekan akademi agar Luwin mendapatkan lawan yang kuat, yaitu monster ogre. Di dalam lorong Colosseum, tempat di mana tahap terakhir ujian pertempuran sungguhan sedang berlangsung, Hydael nampaknya sedang menunggu Luwin. Luwin tentunya menanyakan kenapa Profesor Hydael ada di sini, dan Hydael mengatakan jika ia mau mengatakan sesuatu sebelum ujian. Hydael memberitahu jika akademi memiliki harapan yang besar pada Luwin karena berhasil mendapatkan nilai sempurna dari King Ram, dan ujian Luwin nanti akan lebih sulit dibandingkan peserta lainnya. Singkatnya, ada yang bilang jika tidak akan adil bila Luwin yang memiliki nilai sempurna malah melawan monster yang sama dengan murid lainnya. Hydael memberitahu jika ujian Luwin kali ini akan lebih sulit dibandingkan dengan peserta lainnya karena Luwin kali ini bukanlah seekor orc. Hydael mengatakan jika monster yang akan Luwin lawan adalah ogre, dan itu membuat Luwin beserta Strang jadinya terkejut. Strang mengatakan sepertinya ini akan jadi lebih menyenangkan karena lawan pertama Luwin adalah seekor ogre yang dikenal sangat kuat. Sekarang kita diperlihatkan bagaimana ogre yang akan dijadikan lawan Luwin sedang mengamuk dan mencoba untuk memberontak. Jason menanyakan apakah itu adalah Kapten Orc, dan temannya itu mengatakan jika monster ini jelaslah bukan orc melainkan ogre. Mengetahui jika itu adalah ogre, Jason jadinya sangat khawatir karena tidak mungkin seekor ogre akan dijadikan sebagai lawan dalam ujian praktek. Seorang kesatria sendiri tidak yakin ketika membawa ogre itu setelah diminta akademi, karena katanya mereka akan menggunakannya untuk menguji seorang murid, dan ia bertanya-tanya seberapa kuat murid itu. Ogre jika dilihat sekilas akan terlihat mirip dengan orc, tapi ogre jelas jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Terlebih, ogre bisa memecahkan kepala seseorang atau memutar lehernya hanya dalam sekali ayunan. Kesatria itu menanyakan apakah akademi yakin karena monster ini cukup sulit untuk ditangani meskipun ada pasukan Knight sekalipun, dan Hydael mengatakan jika dekan sudah menentukannya. Kesatria itu sebenarnya masih ragu dan mengatakan mungkin akademi sudah berlebihan dalam menguji seorang murid akademi. Luwin kemudian datang sambil mengatakan jika ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan ogre itu.
Kesatria itu menanyakan siapa dia, dan Luwin memperkenalkan dirinya jika ia adalah murid yang akan menjalani ujian untuk melawan monster itu. Kesatria itu tentunya makin ragu ketika Luwin mengatakan akan melawan ogre yang besar itu, dan ia jelas-jelas yakin jika Luwin tak akan bisa menang melawan ogre. Kesatria itu yakin jika dirinya dan Profesor Heidel bisa melindungi bocah ini, tapi ia jadi penasaran kenapa bocah ini malah maju ke depan. Kesatria itu menanyakan pada Luwin mau kemana dia dan apa yang sedang dia lakukan karena tidak masuk ke formasinya. Luwin mengatakan jika ia sedang bersiap untuk ujiannya, dan kesatria itu mengatakan jika seharusnya posisi Luwin tidak di depan tapi harusnya di belakang. Luwin mengatakan jika ia sendiri akan bertarung langsung di sini untuk melawan ogre itu, dan itu membuat kesatria jadinya terkejut. Luwin memberitahu jika sihir yang ia gunakan dalam pertarungan berbeda dengan kebanyakan penyihir lainnya, jadi ia tidak bisa memakai formasi seperti itu. Kesatria itu juga memberitahu jika mereka tidak akan bisa melindungi Luwin jika dia bertarung di depan. Terlebih, ogre itu bukanlah lawan yang mudah. Luwin mengatakan jika dirinya sudah tahu hal itu, dan kesatria menanyakan kenapa Luwin masih keras kepala sampai mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Sambil melemparkan jubahnya, Luwin mulai berjalan pergi sambil mengatakan jika ia sudah putus asa dengan semua ini. Namun, kesatria itu sendiri tidak bisa merasakan ketakutan di dalam diri Luwin, dan ia mulai berpikir mungkin saja Luwin memang berbeda dengan kebanyakan penyihir lainnya. Profesor Heidel kemudian memberitahu Luwin untuk segera bersiap karena ujiannya akan segera dimulai ketika ia melepaskan rantai yang mengekang ogre itu. Dirasa Luwin sudah bersiap, Heidel kemudian menjentikkan jarinya dan borgol yang mengekang ogre itu langsung terlepas. Hanya dalam sekejap saja, ogre yang mengamuk itu langsung berlari ke arah pasukan Knight dengan sangat cepat dan berniat untuk menghabisi mereka semua. Luwin sendiri tak mau kalah dari ogre itu dan ia langsung menerobos pasukan Knight karena ia ingin agar dirinya sendiri yang menghadapinya. Kesatria itu tentunya sangat terkejut karena Luwin tiba-tiba maju mengarah langsung ke ogre dan dia menanyakan apa yang sedang Luwin lakukan. Kesatria itu berusaha untuk menghentikan Luwin dan ia berpikir apa yang sedang Luwin lakukan, tapi sepertinya Luwin tidak ada rencana untuk berhenti hanya karena disuruh untuk berhenti. Melihat Luwin yang begitu percaya diri maju ke hadapannya, ogre itu dengan senang hati akan meladeni Luwin. Ogre itu kemudian melancarkan pukulan kuatnya. Begitu juga dengan Luwin yang sudah mempersiapkan sihir bola api yang ditanamkan di dalam pukulannya. Pukulan balik Luwin untuk membalas pukulan ogre itu tentunya membuat benturan yang sangat kuat. Belum lagi, pukulan Luwin sepertinya setara dengan pukulan ogre itu. Dampak kekuatan yang ditimbulkan oleh benturan pukulan kuat ogre dan Luwin tentunya juga dirasakan oleh para Knight di sekitarnya. Para kesatria sendiri tak menyangka jika Luwin akan menggunakan sihir pertarungan jarak dekat pada situasi seperti ini. Tak hanya para Knight, bahkan Profesor Heidel dan para murid yang melihat pertarungan Luwin juga merasakan kuatnya pukulan mereka berdua. Terlebih lagi, Profesor Alrik dan Dekan Akademi sendiri juga tak menyangka jika Luwin akan memiliki kekuatan sebesar itu. Adu kekuatan antara Luwin dan ogre itu tentunya membuat para Knight jadinya terkejut karena seorang murid bisa melakukan pertarungan jarak dekat melawan ogre. Kesatria sebelumnya berharap agar Luwin tidak mati dalam sekali pukulan tadi, tapi rupanya Luwin terlihat masih sehat walafiat. Kesatria itu jadinya bertanya-tanya, kenapa seorang murid masih bisa berdiri dengan normal seperti itu setelah menghadapi pukulan ogre. Profesor Heidel sendiri jadinya tidak kecewa dengan ekspektasinya pada Luwin yang telah berkembang jauh dalam waktu yang singkat.
Kesatria itu tentunya memarahi Luwin sambil mengatakan, harusnya Luwin memberitahu mereka dulu karena Luwin bisa saja mati dalam adu pukulan tadi. Luwin meminta maaf soal tindakan cerobohnya tadi, tapi ia tidak bisa memberitahu mereka karena para kesatria pasti akan menghentikannya terlebih dulu. Luwin kemudian mengatakan jika mereka tidak dalam waktu untuk berdebat karena monster itu sendiri tidak akan kalah hanya dalam sekali pukulan saja. Tentu saja, seekor ogre yang dikenal memiliki ketahanan tubuh fisik yang kuat tidak akan terluka sedikit pun hanya karena adu pukulan dengan Luwin. Kesatria itu mengatakan agar Luwin mundur terlebih dulu. Meskipun ia tahu Luwin kuat, tapi cara yang dia gunakan terlalu berbahaya untuk seorang murid. Kesatria itu ingin agar Luwin duduk manis saja sampai para kenet berhasil menyelesaikan amukan ogre itu. Namun sepertinya Luwin tidak ada niatan untuk mendengarkan kesatria itu sambil berjalan maju, dan Luwin mengatakan jika ini adalah ujiannya. Kesatria itu menanyakan apa maksudnya, dan Luwin mengatakan jika dirinya sendiri yang akan menyelesaikan ujian pertarungan sungguhan melawan ogre itu.